Pernah nggak teman-teman merasa kayak gini? Kerja sudah capek-capek, lembur, banting tulang, tapi tetap aja merasa kurang. Atau kita baru aja nerima gaji nih, tapi baru saja sampai pertengahan bulan, uang sudah habis entah kemana. Dan yang lebih menyesakkan lagi, kita punya uang lebih, tapi hidup kok rasanya tetap gelisah, takut kehilangan, takut gagal, takut nggak bisa memenuhi standar orang. Perkenalkan, nama saya Surya dan saya juga pernah merasa di fase seperti itu. Waktu saya kerja di dunia finansial, saya pikir saya sudah paham bagaimana uang itu bekerja. Tapi ternyata yang saya tahu baru bagaimana cara menghitung uang, cuma bukan tentang bagaimana cara hidup dengan uang. Dan itulah yang baru saya temukan ketika membaca buku ini. Buku yang jujur saja mengubah cara pandang saya tentang banyak hal. Saya dulu sempat menjalani hidup yang terlihat mapan. Gajinya tetap, lingkungannya profesional, segala fasilitas itu terpenuhi. Waktu itu saya masih kerja di sebuah bank di BUMN. Karir pun saat itu sebenarnya sedang prospek-prospeknya. Bahkan saya penempatan terakhir itu ditugaskan di kantor cabang luar negeri, tepatnya di Singapura, dengan fasilitas itu sangat lengkap menurut saya. Secara materi, saya sama sekali nggak kurang apa-apa. Cuma tiap minggu malam, itu rasa cemas mulai muncul. Tiap Senin paginya, saya ngerasa kayak orang yang lagi dihukum. Saya sempat berpikir, mungkin ini saya yang kurang bersyukur. Cuma makin lama makin saya sadar, meskipun uang itu bisa membuat kita merasa nyaman, tapi ternyata uang juga berpotensi untuk menjauhkan kita dari diri kita sendiri. Pernah juga nggak teman-teman ngerasa kayak gini? Kalau aku nggak ikut sekarang, kayaknya aku bakal ketinggalan. Kayaknya bakal nyesel ini nanti. Nah, itu yang terjadi pada saya. Saya ngerasain waktu tren tanaman hias itu lagi naik-naiknya, bayangin ya harganya itu per daunnya bisa sampai ratusan juta. Saya pernah beli satu pot, isinya itu 3 daun, total harganya adalah 150 juta. Berarti kan per daunnya harganya adalah 50 juta. Dan akhirnya waktu itu saya beli nggak cuma satu. Saya waktu itu mikir kalau satu daun keluar tiap 2 bulan aja. Ini kan sama kayak mesin uang. Dan waktu itu semuanya terasa masuk akal. Karena orang-orang bilang, Sur, ini investasi loh. Saya juga lihat banyak postingan di mana orang berhasil dapat untung ratusan juta dalam waktu yang singkat. Dan saya takut ketinggalan potensi itu. Tapi hari ini saya sadar bahwa apa yang saya lakukan saat itu bukanlah investasi, tapi sebenarnya saya sedang berjudi. Saya pakai uang tabungan, berharap harga akan terus naik, berharap akan ada orang yang akan belanja lebih mahal lagi dari saya, padahal saya itu nggak ngerti ilmunya. Saya nggak tahu supply dan demand di dunia tanaman hias itu seperti apa. Saya belum benar-benar mengerti merawat tanaman itu seperti apa. Saya cuma ngikut tren aja, murni itu aja. Dan saya berharap dapat cuan dari situ. Bukankah itu lebih mirip judi daripada investasi? Nah, kalau kita nggak hati-hati, kita itu bisa justru jadi budaknya uang. Sambil tetap merasa sedang mengejarnya terus. Dan di titik itu saya mulai mencari. Saya belajar ulang dari nol. Dan buku ini menjadi salah satu pintu masuk yang paling membuka mata. Mungkin dari tadi teman-teman udah sadar, judul bukunya adalah The Psychology of Money. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa dibilang
Buku ini adalah tentang psikologi kita di balik keputusan-keputusan keuangan yang kita ambil. Buku ini bukan mengajarkan kita untuk cepat kaya, bukan juga tentang rumus-rumus keuangan yang rumit, tapi lebih tentang kenapa kita sering membuat keputusan itu justru merugikan diri kita sendiri. Kenapa kita gampang ikut-ikutan tren? Kenapa semakin banyak uang justru kita itu makin takut untuk kehilangannya? Dan kenapa banyak orang merasa malu kalau membicarakan uang, merasa tabu ketika membicarakan uang. Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang sehat dengan uang. Buku ini lebih ke arah membahas tentang itu. Penulis buku ini, Morgan Housel, bilang bahwa orang yang sukses secara finansial itu bukan karena lebih pintar sebenarnya, tapi karena lebih sadar dengan perilaku keuangannya. Itulah kenapa dia menyebutnya psychology of money. Saya mau cerita nih tentang beberapa hal-hal kecil yang ternyata menyimpan masalah yang besar. Kasus pertama ini tentang gaji yang naik, gaya hidup juga ikut naik, sehingga tabungan tetap saja nol. Ada seseorang yang kerja di perusahaan multinasional. Tiap tahun sebenarnya gajinya itu naik secara signifikan. Cuma tiap ditanya tentang gaji, tentang tabungan, dia itu cuma bisa tersenyum kecut sambil menjawab, sebenarnya gajiku itu 2 digit. Tapi tetap saja di akhir bulan itu rasanya tetap ngos-ngosan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ini karena saat gaji naik, kebutuhan itu sebenarnya nggak bertambah. Tapi keinginanlah yang membengkak. Beli HP baru, ikut langganan premium ini dan itu, staycation tiap akhir pekan. Padahal dulu waktu gajinya masih misalnya 5 juta, hidup itu juga baik-baik aja. Inilah yang namanya inflasi gaya hidup. Kita sering merasa berhak menikmati lebih dan lebih, tapi tanpa sadar sedang mengikat diri pada pola konsumsi yang semakin tinggi. Kasus kedua ada tentang ikut-ikutan investasi karena takut ketinggalan. Tadi saya sempat cerita tentang pengalaman pribadi saya yang ikut-ikutan investasi. Contoh lainnya adalah waktu rame-rame misalnya saham, kripto, ada reksadana, itu tiba-tiba banyak orang-orang berbondong-bondong menggunakan uang tabungannya untuk berinvestasi ke sana. Sebenarnya tidak sepenuhnya salah, cuma sayangnya mereka masuk ke instrumen investasi itu bukan karena paham, tapi karena takut ketinggalan. Saya tahu seseorang yang ikut beli saham karena lihat story temannya atau story influencer. Dia sebenarnya nggak tahu sama sekali tentang analisis, nggak tahu perusahaan apa yang dia beli. Nah, beberapa bulan berikutnya, nilai sahamnya turun lebih dari setengah. Dia panik dong waktu itu. Akhirnya dia jual meskipun kondisi saat itu sedang rugi. Sejak itu akhirnya dia trauma. Dia bilang, udah investasi itu bukan buat saya. Padahal yang salah apa teman-teman? Yang salah bukan investasinya, tapi bagaimana dia cara masuknya. Kasus ketiga ini punya hutang, tapi tetap belanja demi harga diri. Ini menurut saya kasusnya lebih dalam lagi. Ada seorang ibu rumah tangga yang dia curhat. Dia merasa malu kalau anaknya nanti nggak pakai barang-barang branded, barang-barang bagus. Padahal keuangan rumah tangganya itu sebenarnya pas-pasan. Akhirnya dia hutang sana-sini, bisa pakai kartu kredit, ada pay later. Ini demi barang branded buat anaknya masuk sekolah. Dia bilang, biar nggak malu, saya juga ingin anak saya itu merasa percaya diri. Itu yang jadi alasannya. Masalahnya, dia akhirnya harus mencicil selama 6 bulan demi gengsi yang nggak bertahan lama. Dan ini sebenarnya bukan sepenuhnya salah dia. Karena ada yang namanya itu tekanan sosial. Yang sering kita anggap itu wajar. Nah, di buku Psychology of Money ini, dia akan membantu kita memahami kenapa
banyak keputusan keuangan itu diambil bukan berdasarkan logika, tapi justru karena emosi. Kasus keempat, ini ada orang yang kerja keras bertahun-tahun, tapi terasa tidak aman. Ada bapak-bapak yang berusia lebih dari 40 tahun, kerjanya sudah dari muda ini. Punya rumah sebenarnya, ada rumah kecil, ada motor, lalu masih punya tabungan. Secara angka, hidupnya itu sebenarnya cukup. Tapi anehnya dia selalu merasa cemas. Kalau besok sakit gimana? Kalau anak minta kuliah di luar kota nanti gimana jadinya? Karena selama hidupnya dia itu dibentuk oleh pengalaman melalui krisis. Pernah makan nasi hanya dengan menggunakan lauk garam saja. Karena orang tuanya masih belum bisa memberikan lauk yang layak hari itu. Pengalaman itulah yang membuat dia merasa nggak pernah aman. Meski sebenarnya dia sudah cukup secara keuangan. Nah, di buku ini dia juga mengajak kita untuk memahami bahwa kecemasan tentang uang seringkali itu bukan soal jumlahnya, tapi soal luka masa lalu. Setiap kasus ini bukan soal pengetahuan finansial semata, tapi tentang luka batin, tekanan sosial, dan cara kita memandang hidup. Buku ini akan membantu kita memahami bahwa seringkali itu keputusan finansial yang kita buat, itu kita buat secara emosional, bukan rasional. Nah, setidaknya setelah membaca buku ini, ada 3 pelajaran besar yang saya dapatkan. Yang pertama, uang bukan soal pintar, tapi lebih ke arah perilaku kita. Kita sering berpikir kalau saya lebih pintar, saya pasti bisa lebih kaya. Tapi kenyataannya, banyak orang yang sangat cerdas, tapi justru kesulitan secara keuangan. Sebaliknya, ada orang juga yang pendidikannya biasa saja, tapi malah bisa punya tabungan, tanah, bahkan membangun usaha. Nah, kenapa itu bisa begitu? Ini karena yang menentukan itu bukanlah ilmu hitungannya, tapi bagaimana cara kita bersikap terhadap uang itu sendiri. Misalnya, dia ternyata sabar saat melihat orang lain itu foya-foya. Dia juga bisa menabung sedikit demi sedikit. Dia nggak gampang tergoda membeli barang diskonan. Lalu dia juga berani bilang enggak terhadap ajakan yang bersifat boros. Nah, hal-hal seperti ini kan nggak diajarkan di sekolah. Tapi ini justru yang membentuk fondasi kita bagaimana bersikap terhadap uang. Sukses finansial itu bukan seberapa banyak kita tahu, tapi bagaimana kita bersikap terhadap uang. Pelajaran kedua yang saya dapatkan setelah selesai membaca buku ini adalah tentang keberuntungan dan resiko yang datang secara beriringan. Di dalam buku ini diceritakan pula kisah tentang Bill Gates, yang saya yakin teman-teman sudah familiar dengan dia. Dia itu bisa jadi miliarder di dunia teknologi. Salah satu faktor utamanya adalah karena sekolahnya. Dia masuk ke sekolah yang bisa dapat akses komputer. Dan waktu itu sangat sedikit sekali sekolah yang punya akses ke komputer. Tapi waktu itu ada temannya juga yang sama cerdasnya, sama semangatnya, justru meninggal di usia muda karena sebuah kecelakaan. Dan kita bahkan nggak pernah dengar namanya. Apa artinya ini? Ini berarti kesuksesan kadang adalah hasil dari usaha dan keberuntungan yang saling bertemu. Begitu juga dengan kegagalan. Seringkali ini bukan hanya karena sebuah kesalahan, tapi karena nasib yang belum berpihak. Sehingga buku ini mengajarkan saya bahwa jangan cepat sombong kalau berhasil. Selain itu, jangan juga merasa gagal kalau belum berhasil. Karena hidup itu bukan soal hitungan semata, tapi soal kemungkinan, momen, dan kesempatan. Sukses tidak sepenuhnya berasal dari sebuah kerja keras. Begitu juga dengan kegagalan. Gagal itu belum tentu karena malas. Pelajaran ketiga, tujuan dari uang itu bukan sekedar
untuk jadi kaya, tapi untuk jadi bebas. Apa gunanya kalau kita punya banyak uang, kalau nggak pernah merasa cukup? Apa artinya juga punya mobil mewah, tapi kita ngerasa tetap dikejar-kejar sama yang namanya deadline, sama yang namanya target, bahkan sama yang namanya tekanan sosial. Kita sering berpikir, kalau saya punya penghasilan lebih besar, saya pasti bisa merasa lebih bahagia. Tapi sebenarnya begitu tercapai target itu, kita lihat orang lain yang kondisinya lebih tinggi lagi, nanti kita akan merasa kurang lagi, kita pengen ngejar lagi, dan akhirnya capek lagi. Uang akan terasa kurang terus. Kalau yang kita kejar bukanlah rasa cukup, tapi rasa lebih dari orang lain. Nah, buku ini menyadarkan saya bahwa kekayaan sejati itu bukanlah angka saldo di rekening. Tapi kekayaan sejati itu merupakan kemampuan untuk bilang tidak untuk hal-hal yang nggak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Kekayaan itu ketika kita bisa bangun pagi dan bisa memilih hidup yang kita inginkan. Tanpa merasa harus dikejar, dibandingkan, bahkan harus merasa dipaksa. Kekayaan sejati adalah kemampuan untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai hidup kita. Nah, kalau teman-teman juga pernah merasa capek banget ngurus uang tapi tetap kerasa kurang terus. Teman-teman misalnya juga ngerasa takut membicarakan keuangan dengan keluarga. Bingung, mau mulai itu dari mana biar hidup kita lebih stabil dan tenang. Nah, kalau teman-teman merasa topik seperti ini penting buat teman-teman dan pengen mendalami lebih lanjut, saya undang teman-teman untuk nonton video lanjutannya yang membahas lebih mendalam lagi. Video lanjutannya ada di mana? Video lanjutannya itu ada di program membership pecah telur, khususnya di level 4, yaitu tentang finance dan operation. Di sana saya akan membahas lebih mendetail, lebih teknis dan praktis, termasuk bagaimana kita mengelola uang yang bukan cuma sekedar tentang angka, tapi juga tentang mental dan emosional. Ini bukan karena saya lebih pintar, tapi karena saya itu juga pernah ngerasa gelisah. Dan saya pengen berbagi apa yang sudah saya pelajari selama ini. Kita akan bedah buku The Psychology of Money ini bukan untuk menjadi seorang ahli keuangan, tapi untuk jadi pribadi yang lebih baik, lebih sadar, dan harapannya kita bisa lebih merdeka dalam hidup. Jadi saya ulangi lagi, buat teman-teman yang tertarik untuk nonton video lanjutannya, ada di program membership pecah telur, yaitu di level 4 tentang operation dan finance. Silahkan teman-teman bisa klik linknya yang ada di bawah video ini. Karena sesungguhnya kita nggak perlu lebih banyak uang, yang kita butuhkan adalah cara baru dalam memandang uang. Sampai ketemu di kelas bedah buku The Psychology of Money. Saya Surya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.